Cantik, mandiri, dan ramah. Itulah modal yang aku punya sebagai seorang makeup artist. Hargaku juga tidak terlalu mahal. Makanya tidak heran kalau aku bisa dibilang makeup artist cukup terkenal di kota Bandung ini. Aku bekerja tidak sendiri. Aku ditemani sahabat baikku yang sering kupanggil Mar. Halo Mar. Ada job nih dari temen gue. Tapi kayaknya gue gak bisa ikutan. Soalnya mesti nge-make up saudara gue di Jakarta. Ih sayang banget kalau lo gak ambil. Katanya fee-nya gede banget. Ambil lah, sayang. Ntar gue SMS-in deh nomornya. Oke Mar, gue tunggu ya. Ya begitulah kira-kira. Siang itu, ketika aku sedang mandi, aku mendengar suara telepon genggam berbunyi. Aku sudah tahu kalau itu SMS dari Mar. Aku tak buru-buru menyelesaikan mandiku. Aku menikmati tiap tetesan air shower hangat ke tubuhku. Tanganku mulai membilas dan memijat rambutku. Tapi kok perasaanku tiba-tiba saja merasa gak enak ya? Seperti ada sesuatu. Aku mematikan shower lalu handukan. Keluar dari pintu kamar mandi, aku langsung menyambar telepon genggamku yang tergeletak di atas kasur. Benar, ini SMS dari Mar. Ketika aku buka inbox SMS-ku, sebuah nomor telepon dalam pesan yang dikirimkan Mar ke telepon genggamku. Aku mendial nomornya dan nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Setelah beberapa kali, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Untuk meninggalkan pesan, tekan 1. Untuk memberitahu nomor Anda agar bisa dihubungi, tekan 2. Akhirnya aku mencoba mengirimkan SMS. Mbak, saya Laura, teman Margaret Mbak. Apa benar ada job make up untuk saya? Kira-kira kapan dan di mana alamatnya? Terus make up untuk apa? Send. Aku taruh telepon genggam di atas kasur dan belum beberapa detik aku menaruh handphoneku, tiba-tiba saja, sekarang komplek perumahan Dago Resort. Aku membalas lagi pesan itu. Oke Mbak, saya kesana sekarang. Singkat cerita, setelah bertanya kepada satpam yang bertugas di komplek resort itu, akhirnya aku sampai di sebuah rumah besar yang ramai. Entah sedang ada pesta atau bukan, di halaman rumah itu banyak sekali mobil terparkir, disertai dengan lalu lalangnya manusia. Tapi
semua orang yang masuk ke dalam rumah itu seperti bermuka sedih ya? Aku mengajukan pertanyaan selintas di benakku itu. Aku berjalan memasuki halaman rumah itu sambil menyeret koper makeupku. Dan masuk aja lewat pintu garasi saya. Sebuah peti dengan seorang wanita bermuka pucat di dalamnya. Astaga, ini peti mati. Aku mundur perlahan dan ada yang menepuk pundakku. Aku menoleh ke belakang. Itu wanita di dalam peti mati tadi. Dan Mbak Laura, saya Catherine. Saya yang meminta Mbak untuk datang kemari. Nah, itu kembaran saya. Dia meninggal 1 hari yang lalu. Dia akan dimakamkan hari ini. Untuk itu, saya minta tolong kepada Mbak untuk mendananinya. Acara pemakamannya akan dimulai 2 jam lagi. Ya udah, kalau gitu saya tinggalkan Mbak dengan dia aja di sini ya. Lampu tiba-tiba saja menyala. Aku masih berdiri keheranan. Perempuan yang di peti mati itu punya kembaran yang masih hidup. Dia adalah perempuan yang berdiri kaku dan menyuruhku untuk merias saudara kembarnya yang sudah mati, dan membiarkanku untuk bersamanya di garasi yang pengap ini. Badanku gemetar. Aku menelan ludah beberapa kali. Tapi ini pekerjaanku. Dengan gemetar aku membuka koper makeupku dan mulai mengambil koas, bedak dan lipstik. Aku mengulaskannya pada perempuan mati itu. Setelah hampir 1 jam, ketakutanku pun selesai. Aku dengan cepat membereskan peralatan make up dan mengirimkan pesan singkat kepada Catherine, perempuan kembaran mayat itu. Mbak Catherine,
saya sudah selesai. Maaf saya nggak pamit. Saya ada acara lagi. Untuk pembayarannya bisa ditransfer ke nomor rekening saya. Sedikit berlari, aku pun menuju ke arah mobil. Langit sore yang mendung disertai rintik gerimis menambah suasana semakin mencekam. Aku menjalankan mobilku dengan kecepatan di atas rata-rata aku menyetir. Dalam benakku, aku hanya ingin segera sampai di rumah. Sekitar pukul 7 malam, aku sudah memarkirkan kendaraanku di depan rumahku. Lampu rumah nampak masih gelap. Aku tinggal sendiri di rumah itu. Wajar saja kalau belum ada yang menyalakan lampu. Aku masuk dan menyalakan semua lampu di rumah. Rumah dalam keadaan sepi ketika aku masuk. Koper make upku kutaruh di ruang tamu sebelah TV. Aku sangat lelah dan lemas. Dengan lunglai aku jalan ke kamar atas. Kakiku menapaki anak tangga satu persatu. Tangga rumahku tidak seperti biasanya. Seperti panjang dan jauh. Setelah beberapa menit, aku pun berjalan menapaki tangga rumahku. Aku mendapati kayu besar. Kayu besar itu pintu menuju kamarku. Perlahan ku buka. Seakan beban tubuhku aku tumpukan ke daun pintu kamarku. Aku masuk kamar. Kamarku masih gelap. Aku meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Astaga. Lampu menyala. Dan ada seorang perempuan tengah duduk di meja riasku. Dan nampaknya aku mengenal perempuan itu. Astaga. Itu kan perempuan yang dipeti mati tadi. Itu berambut panjang, memakai gaun merah. Gaun yang dikenakannya di peti mati. Aku berdiri kaku. Tubuhku gemetar. Tenggorokanku kering. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Pertanyaannya, kenapa dia bisa ada di kamarku? Dia sudah mati. Dia sudah mati.
dengungan-dengungan aneh. Aku terperangah. Bayangan wajahnya di cermin sangat menyeramkan. Wajahnya pucat dan senyumnya yang menyeringai. Dia menyisir dan menyisir sampai suatu titik di mana dia astaga menarik kepalanya dari leher sendiri. Astaga, badan dan kepalanya terpisah. Sekarang dia menaruh kepalanya di atas meja. Kemudian dengan tangannya dia menyisir kepalanya yang tergeletak di meja rias. Lalu perempuan itu memoleskan sesuatu di bibirnya. Astaga, ketika aku perhatikan, ternyata dia mengoleskan darah. Dia mengoleskan darah di bibirnya. Aku berjalan perlahan, mundur, dan akhirnya punggungku menyenggol daun pintu. Aku berbalik perlahan, membuka pintu, dan beberapa hari berlalu. Aku pun bertemu dengan Margaret dan menceritakan semua kejadian seram itu. Margaret pun terkejut mendengar ceritaku. Setelah aku bercerita kepadanya, Margaret mengajakku untuk melayat ke makam perempuan itu dan mendoakannya. Sejak hari itu, banyak job yang berdatangan kepadaku. Hampir setiap hari. Mungkin bisa dibilang, hantu perempuan itu membawa keberuntungan padaku.